Ya pemirsa, transaksi senilai 800 juta rupiah yang ada di rekening Mustofa, pelaku penembakan kantor MUI di Menteng, Jakarta, kini menjadi sorotan. Transaksi dengan nilai fantastis itu ditemukan keluar masuk di rekening Mustofa sejak 2021. PPATK juga menyebut transaksi janggal itu tidak sesuai dengan profil Mustofa yang berprofesi sebagai petani. Sumber dan aliran dana di rekening Mustofa pun akhirnya menjadi tanya. Dan untuk membahas lebih dalam, kami akan berbincang dengan mantan NII sekaligus TII, maksud kami, sekaligus pendiri NII Crisis Center, Ken Setiawan. Selamat sore, Mas Ken. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Ken, ini kan kalau dari keterangan kepolisian bahwa penembakan kantor MUI, bahwa tidak ada afiliasi antara Mustofa dengan kelompok radikal. Begitu juga dengan istri pelaku yang membantah bahwa suaminya ini adalah anggota jaringan teroris. Kalau menurut Anda, apakah justru orang ini sebenarnya ingin membawa ajaran baru atau seperti apa? Karena sebelumnya almarhum mengaku mewakili Nabi, Mas. Ya, terkait ajaran yang dilakukan oleh Mustafa mengaku sebagai nabi, kalau kawan-kawan yang bersama NII pada saat kami terpapar, dulu ya pahamnya sama seperti Mustafa mengaku sebagai nabi, karena dalam doktrin NII sendiri, nabi itu belum ditutup oleh Nabi Muhammad. Jadi nabi itu seperti lurah, orangnya boleh meninggal, tapi jabatannya akan terus berlanjut. Dan banyak sekali kasus-kasus yang kita tangani ketika dia ditangkap sama aparat, keluarga, lingkungan, banyak yang tidak mengetahui keberadaan. Bahkan kami pernah nanganin salah satu korban 16 tahun. Jadi yang terlibat malah istrinya. Suaminya nggak tahu, padahal setiap hari mereka berkumpul dalam satu keluarga. Ketika kita interogasi, ketika dia ternyata menggadaikan barang senilai 200 juta, ketika ditanya untuk apa? Untuk infak, untuk pendanaan organisasi. Dan saya tanya lah, selama 16 tahun terlibat, bagaimana ketika berhubungan dengan suami istri? Karena punya anak, saya anggap berhubungan dengan binatang, karena suami saya kan kafir. Nah, ada fakta seperti itu. Jadi dia setiap hari bergaul dengan masyarakat, dengan lingkungan, dengan keluarga, itu menjadi pribadi yang baik. Tapi faktanya dia menjadi jamaah pasif. Lah, kasus Mustafa ini juga kita belajar dari kasus Khilafatul Muslimin yang di Lampung, yang merupakan juga pecahan dari organisasi NII. Cuman Khilafatul Muslimin cukup pintar karena uangnya tidak dimasukkan kepada rekening, jadi ditaruh di berangkas dan ditaruh di beberapa tempat. Padahal di Khilafatul Muslimin informasi yang saya dapat ada sekitar 20 miliar yang ditahan oleh aparat, hanya yang di satu tempat hanya 2 miliar. Nah ini di Mustafa kalau melihat sehari-harinya ini kan hanya masyarakat biasa dengan transaksi 800 juta itu kan sangat mustahil, tapi ini terjadi. Jadi kalau kita melihat memang dia bergabung, karena bukan kasus ini saja. Sebelumnya Mustafa ini juga pernah ditahan oleh Polda Lampung terkait perusakan kantor DPRD Provinsi Lampung. Jadi memang kalau saya melihat dia sudah terpapar sebuah paham yang radikal. Kenapa? Sudah anti terhadap pemerintah, benci kepada aparat, benci kepada pemerintah, sehingga dia melakukan aksi itu. Terkait masalah pengakuan Nabi, ya tadi kelompok ini menganggap bahwa kenabian belum tutup. Bahkan hampir semua kelompok-kelompok radikal di Indonesia mengatakan bahwa Allah itu adalah kondisinya ada wakil di muka bumi namanya pemimpin. Jadi pemimpin khalifah fil ard. Jadi wakil Allah. Jadi para pemimpin-pemimpin gerakan ini dianggap sebagai wakil Allah. Termasuk juga NI yang kemarin viral. Ini juga menurut saya ada kaitannya, dan menurut saya juga perlu ditelusuri keuangannya. Ada mazhab baru ya yang di Al Zaitun itu, di pondok pesantren yang terbesar di Indramayu, Jawa Barat. Ini juga adalah bagian dari NI, cuman ini lebih terbuka. Dia menggunakan cover pondok pesantren supaya masyarakat tidak curiga. Cuman sayangnya juga MUI sendiri dan Kementerian Agama juga kayaknya agak kurang terbuka. Baru beberapa hari kemarin mempublikasi hasil penelitiannya yang memang ada hubungan. Padahal orang tidak mengira ini pesantren kok bagus, ternyata ada hubungan pendanaan, ada hubungan secara historis, termasuk kepemimpinan. Bahwa pimpinan NII adalah Panji Gumilang yang sebagai pimpinan di Al Zaitun. Jadi terkait Mustafa, saya melihat di Lampung ini banyak sekali pecahan NI. Ada yang bergabung menjadi JI, ada yang JAD, ada yang menjadi Khilafatul Muslimin, ada yang menjadi Muslimin Hizbullah, ada Komandemen Wilayah 8. Mungkin kalau pernah dengar kasus Talang Sari yang dulu Komandemen Wilayah 8 ditangkap dan diratakan sama aparat pada saat itu. Ini juga berkembang kelompok-kelompok ini. Jadi Lampung ini menarik. Gerbang Sumatera, orangnya baik-baik, dan ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memang
kita identifikasi sebagai berpaham radikal berkembang di sini. Buat mereka yang bergabung dengan paham radikal, Mas Ken tadi kan sempat disampaikan bahwa kesaksian istri sendiri dan juga tetangga bahwa Mustofa ini karakternya baik. Dan tadi Mas Ken juga sudah sempat menyampaikan bahwa sebenarnya dari luar tuh terlihat baik-baik aja dan aman-aman aja gitu ya Mas. Tapi sebetulnya bisa tercium atau terendus nggak sih Mas karakter mereka yang sudah terbrainstorm gitu dengan paham radikal? Apakah salah satunya misalnya melawan pemerintah di negara ini atau seperti apa Mas? Ya, salah satunya biasanya dia frontal terhadap pemerintah, terhadap aparat. Karena ya dianggap pemerintah ini kan undang-undangnya adalah buatan manusia. Undang-undang KUHP, Pancasila bahwa ini adalah demokrasi haram. Kalau di masyarakat banyak yang mereka kelompok-kelompok radikal ini pintar menyembunyikan jati diri. Mereka membaur di masyarakat. Jadi ini yang harus kita pahami. Memang tidak semua kelompok radikal menjadi teroris, tapi semua teroris pasti radikal. Adapun ketika teroris itu moderat, ya dia sedang menyembunyikan jati diri. Bahkan ada di dekat rumah saya, ditangkap Densus 88 itu selesai sedang melaksanakan khotbah Jumat. Orang nggak ada yang percaya sama sekali. Dia baik, dia moderat, dia bergaul, dia sering menyapa, ternyata ditangkap dengan Densus 88 karena terlibat dengan jaringan terorisme. Nah ini menariknya di Indonesia. Kasus-kasus terorisme ini hanya bisa menjangkau orang-orang yang sudah melakukan tindakan. Ketika hanya berpaham, mau NII, mau khilafah, mau apapun, ketika hanya di pemikiran disampaikan, ini mereka selalu beralasan bahwa ini kebebasan berpendapat, ini demokrasi, sehingga mereka bebas. Jadi memang belum ada undang-undang yang melarang pemahaman. Tapi ini menjadi catatan seperti halnya yang kemarin viral di Al Zaitun karena baru di tataran pemahaman, ini dianggap belum melanggar, walaupun kalau menurut saya ini sudah melakukan penodaan agama. Karena tidak ada namanya mazhab baru namanya mazhab. Kita sepakat kalau Pak Soekarno itu seorang pejuang. Tapi kalau disejajarkan dengan konsep mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, menurut saya tetap ini sudah melakukan penodaan agama dan menurut saya ini juga sudah melakukan seperti Khilafatul Muslimin, kegaduhan yang membuat orang bingung nih kok ada mazhab baru. Madhab Soekarno. Jadi ini menarik. Nah, kita berharap memang pemerintah juga tegas karena paham-paham seperti ini mereka sudah ada di sekitar. Apalagi 2024 sudah dekat. Ini pasti akan dimanfaatkan juga oleh kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya akan menjadi konflik di masyarakat itu sendiri. Dan untuk penyebarannya sendiri sebenarnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dalam hal ini sebenarnya masih bisa dijangkau oleh MUI atau pemerintah nggak, Mas? Penyebarannya mereka sudah tersebar di Indonesia dan mereka menggunakan banyak yang lewat organisasi yatim piatu, yayasan-yayasan mereka. Pernah dengar kemarin Yayasan Aba ada 6.200 kotak amal yang tersebar di Lampung yang disita oleh Densus 88. Mereka lewat kegiatan sosial, mereka lewat apapun yang masyarakat sukai. Jadi mereka menjadi bunglon di masyarakat. Ini yang akhirnya kita susah untuk mengidentifikasi. Bahkan mereka ya rajin melakukan kerja bakti, donor darah dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat melihat, wah ini orang baik kok, jadi perlu didukung. Dan ketika mereka melakukan kegiatan, biasanya nggak minta dana. Kalau masyarakat umum, organisasi, biar pakai proposal. Dia biasanya kelompok-kelompok yang sudah terpapar paham radikal ini, karena punya anggaran besar, jadi nggak perlu bikin proposal. Kalau perlu malah nyumbang, nih kami bantu sekian. Sehingga ini kan akhirnya masyarakat, aparat simpati dan cenderung merangkul mereka. Lah ini kan berbahaya sekali karena mereka nggak punya ciri-ciri khusus, berbeda dengan kelompok kemarin yang khilafah kan punya seragam, punya ciri-ciri. Kalau yang baru ini malah mereka sama seperti masyarakat biasa sehingga susah untuk diidentifikasi sebagai kelompok yang dianggap sebagai berpaham radikal. Padahal kan sebenarnya untuk ajarannya sendiri menyimpang dari ajaran agama Islam atau agama lainnya di Indonesia kan Mas. Kalau menurut Mas Ken sendiri seperti apa Mas? Melihat ajaran dari anggota NII ini sendiri. Meskipun mereka berbuat baik tapi ketika melihat atau mendengar ajarannya apakah ini sebetulnya sejalan atau sebetulnya menyimpang dari agama Islam atau agama lain Mas? Mereka sejatinya bukan agamawan. Agama hanya menjadi kedok. Mereka sebenarnya orang-orang yang ingin berkuasa menggunakan agama sebagai kedok untuk memuluskan ambisinya. Yang mereka bahas adalah bagaimana negara Islam bisa tegak. Bahkan seluruh dunia mereka yang masuk surga hanya orang Islam saja, yang lain masuk neraka semua. Jadi saya dan kawan-kawan dulu menjadi panitia seleksi masuk surga. Hanya saya yang masuk surga, yang lain masuk neraka. Dan ini menjadi ciri-ciri awal orang terpapar radikal, mengklaim kebenaran.
Jadi mereka merasa paling benar, yang lain salah. Anti kebinekaan, biasanya mereka nggak mau bergaul dengan yang beda agama. Jangankan beda agama, kadang beda paham saja, sama-sama Islam misalnya, beda mazhab misalnya, NU Muhammadiyah, atau mungkin kadang-kadang Wahabi, ini juga nggak mau bergaul. Anti kearifan lokal, biasanya mereka juga cenderung tidak mau mengatakan bahwa ini bid'ah, ini syirik, ini haram dan lain sebagainya. Jadi mudah sekali klaim-klaim kebenaran dan menyalahkan kelompok-kelompok yang berbeda dengan alasan bahwa itu bertentangan dengan agama. Pada dasarnya mereka ingin menggulingkan negara karena dianggap negara ini tidak berkonsep hukum Allah, harus diganti dengan negara Islam. Nah, ini yang menurut saya harus segera diidentifikasi, karena saya rasa ini menjadi penting karena 2024 kelompok NI dan kelompok Khilafah ini kemungkinan akan bersatu karena mereka yakin setelah runtuh 2024 ini mereka akan bangkit kembali. Jadi 1924 mereka runtuh, mereka yakin tepat 1 abad mereka akan bangkit dan mereka juga akan mencari kendaraan. Nah, ini menjadi kewaspadaan masyarakat, dan yang kita khawatirkan kalau mereka gagal cari kendaraan, mereka akan melakukan kudeta karena mereka yakin sudah infiltrasi bahkan di ASN kita, di TNI Polri. Ini sudah banyak yang menurut mereka klaim sebagai anggota mereka. Kalau aparat bergerak, nah ini menjadi bahaya yang menurut saya untuk ke depan. Iya. Berarti sebenarnya antara pemahaman dan juga yang digaungkan itu agak kontradiktif ya. Kalau tadi kan saya dengar bahwa siapapun pemimpin itu adalah dari Tuhan begitu. Tapi ketika ingin menggulingkan negara, lupa bahwa di dalam negara sendiri juga ada pemimpin-pemimpin yang memang sudah ditetapkan oleh Tuhan juga, yang memiliki otoritas gitu. Nah, dalam hal ini, apalagi tadi kita mendengarkan bahwa 2024 tinggal sebentar lagi, perlu antisipasi nih. Kalau dalam hal ini menurut Mas Ken, kira-kira negara harus seperti apa, Mas, untuk menangkal Islam radikal? Saya rasa negara dan aparat harus segera melakukan mitigasi. Bagaimana kelompok-kelompok ini akan berpotensi untuk melakukan konflik di masyarakat. Mereka mencari celah bagaimana negara ini konflik, chaos. Mereka akan menjadikan ini sebagai peluang. Karena dengan masyarakat terpecah belah, mereka akan mengatakan ini kondisi bagaimana. Karena negara tidak berkonsep hukum Allah, maka harus diganti dengan negara yang berkonsep hukum Allah. Jadi ini saya harap aparat meningkatkan kewaspadaan karena tentunya 2020 sudah dekat. Ini mereka akan mengambil peluang ini sebagai salah satu cara bagaimana untuk menggulingkan negara atas nama agama. Baik, terima kasih Mas Ken Setiawan untuk waktu dan juga untuk insight-nya selaku mantan TII sekaligus pendiri NII Crisis Center. Selamat sore dan salam sehat, Mas. Selamat sore, terima kasih.